Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan materi fikih tentang toharoh. Yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah tentang pembagian air. Oke, sebelum kita memasuki penjelasan tersebut, kita ketahui bahwasanya yang namanya toharoh itu memiliki pengertian secara bahasa adalah an-nadhafah, membersihkan. Sedangkan toharoh dari segi istilah ulama ahli fikih atau secara syarak adalah melakukan suatu pekerjaan yang nantinya dengan pekerjaan tersebut kita diperbolehkan untuk melakukan sholat, seperti pekerjaan bersuci dari hadas atau dari najis. Oke, selanjutnya alat yang digunakan untuk bersuci di sini yang akan saya jelaskan adalah air. Yang mana air itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, air tohir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu, yakni air suci mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua adalah tohir mutahhir makruhun istimaluhu, air suci mensucikan yang makruh untuk digunakan. Yang ketiga adalah tohir mutahhir al-haram isti'maluhu, tohir mutahhir suci mensucikan tapi haram untuk digunakan. Yang keempat adalah air tohir ghairu mutahhir, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang kelima adalah air yang mutanajis atau air yang terkena najis, yaitu air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, kita bahas satu persatu dari kelima macam air ini. Yang pertama adalah tohir mutahhir ghairu makruhin istimaluhu, suci mensucikan yang tidak makruh untuk digunakan, yaitu yang biasa disebut dengan air mutlak atau air murni. Ini ada 7, yang mana dari 7 ini kita bagi menjadi 2 garis besar, yaitu air yang berasal dari langit, yang kedua adalah air yang berasal dari bumi. Air yang berasal dari langit itu ada 3. Yang pertama air hujan, yang kedua air salju atau salju, yang ketiga adalah air es, ada 3. Air hujan sudah maklum. Kalau air salju adalah air yang sebenarnya turun dari langit adalah cairan bentuk air, kemudian turun ke bumi menjadi seperti butir-butir pasir karena saking dinginnya. Jadi partikel-partikel air menjadi lebih padat. Kalau air es, ini berarti asalnya adalah dari langit itu cair, kemudian menjadi langsung mengeras batu, menjadi batu kecil-kecil atau ya pokoknya menjadi batu. Ya ini pernah terjadi karena saking dinginnya. Itu adalah air mutlak dari langit. Yang dari bumi ini ada sisanya berarti 4. Ada 4. Ada 3 es, sumber, sumur, sungai. Yang keempat adalah laut. Nah, air-air inilah yang bisa digunakan untuk bersuci secara mutlak. Yang kedua adalah air tohir mutahhir makruh istimaluhu, yaitu air yang suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan, yaitu air yang dipanaskan di terik panas matahari, yang mana wadahnya itu bukan terbuat dari emas dan perak. Kalau terbuat dari emas dan perak maka tidak apa-apa, karena emas dan perak ini bisa menetralisir zat-zat yang keluar atau teracuni dari panasnya sengatnya matahari. Yang kedua adalah yang makruh ini adalah ketika terlalu panas atau terlalu dingin, mungkin karena direbus terlalu panas atau dingin, mungkin es itu digunakan, itu juga makruh. Oke, selanjutnya adalah air tohir mutahhir yang haram untuk digunakan, yaitu air suci mensucikan tapi haram, yaitu apa? Air yang milik orang lain, misalkan di situ ada jedingnya orang lain, kemudian kita tidak izin, kita berwudu atau mensucikan najis itu, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya sah, bersucinya sah, tapi hukumnya haram. Secara wad'i bersucinya sah, tapi secara taklifi dia terkena hukum haram. Atau mungkin air yang musabbal lisyurbi, yaitu yang digunakan untuk minum. Kalau dulu contohnya di desa-desa itu ada gentong, di depan rumah digunakan, dipersiapkan untuk minum orang-orang yang musafir. Ternyata ada seseorang lewat untuk wudhu, nah maka itu nggak boleh karena kegunaannya adalah untuk minum. Atau sekarang musim COVID-19 ini di depan rumah diwajibkan semua warga itu memberikan misalkan air di bak. Nah,
itu digunakan untuk membersihkan tangan pakai sabun, bukan untuk berwudu. Nah, kalau untuk berwudu maka hukumnya tidak boleh karena musabbal lil ghusli, musabbal lil ghusli, karena digunakan untuk mencuci tangan. Nah, itu seperti yang terjadi seperti sekarang. Oke, selanjutnya adalah yang keempat, yaitu air yang suci tapi tidak mensucikan, tohir, ghairu mutahhir. Ini ada dua. Yang pertama adalah air yang berubah, mutaghayyir atau berubah karena perkara yang suci, seperti air mutlak itu ya, air murni, kemudian dikasih kopi atau teh, nah jadi air kopi, air teh, atau dikasih susu menjadi air susu. Nah, ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya, hukumnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau pembagian yang kedua, air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci ini adalah tapi suci, air yang isti'mal, mustakmal, yang sudah digunakan untuk bersuci dari hadas atau najis. Contohnya, misalkan saya ini bersuci dari hadas, saya wudu. Nah, maka sisa basuhan yang jatuh ini adalah mustakmal, atau selesai digunakan untuk bersuci dari najis yang hukmiyah, bukan ainiyah, yang hukmiyah. Itu misalkan ada kotoran ayam, kita bersihkan, kemudian di situ ada najisnya tapi nggak terlihat karena kotoran ayam sudah kita bersihkan, tidak terlihat menjadi hukmiyah. Kemudian kita siram pakai air. Nah, kemudian air yang sudah menyiram itu tadi, yang melewati najis yang hukmiyah tidak terlihat kasat mata, itu hukumnya adalah suci tapi tidak mensucikan, tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Oke, untuk tambahan air mustakmal ini, jadi air yang mustakmal, jadi kan air yang suci tidak mensucikan, khusus yang mustakmal itu bisa digunakan untuk bersuci lagi ketika air mustakmal ini dikumpulkan menjadi dua kelah. Misalkan setelah selesai digunakan untuk berwudu, nah ini selesainya itu tumpah-tumpahannya, sisanya itu kita kumpulkan menjadi dua kolah, maka itu suci mensucikan lagi. Yang terakhir adalah air yang mutanajis. Nah, ini air yang terkena najis. Ini juga ada dua macam. Yang pertama, mungkin airnya kurang dari dua kolah, ya, kurang dari dua kolah, kemudian terkena najis yang sedikit walaupun tidak berubah. Misalkan ada air satu ember kecil atau satu cibuk kecil, kemudian terkena kotoran cecak, walaupun nggak berubah, maka hukumnya menjadi najis. Tuh. Atau opsi yang kedua, itu airnya lebih dari dua kolah, banyak, lebih dari dua kolah atau banyak, kemudian terkena najis sampai airnya berubah. Nah, itu misalkan terkena kotoran ayam tapi banyak sekali, akhirnya merubah warnanya air itu. Nah, maka meskipun dua kolah itu juga tetap najis, sehingga ya pasti tidak bisa digunakan untuk bersuci. Oke, sekarang pertanyaannya, air dua kolah itu berapa? Nah, ini air dua kolah itu kira-kira adalah ketika di situ ada kamar mandi berukuran 60 cm x 60 cm 60 cm, di panjang lebar tinggi 60 cm, atau setara dengan 216 sampai 250 literan. Itu adalah air yang lebih dari dua kolah atau minimal dua kolah, itu segitu itu. Oke, mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat. Sekian, terima kasih, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.